Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini mau cerita sedikit pengalaman yang yang terjadi sama diri sendiri. Horor, horor. Kalau dibilang horor lumayan, cuman tapi kalau terlalu horor juga enggak juga sih. Jadi waktu itu aku tuh pernah nempatin perumahan salah satu saudara aku yang berada di Lampung. Jadi kebetulan rumah itu tuh udah lama kosong. Jadi mereka atau beliau itu coba untuk minta tolong sama kita itu untuk tinggalin daripada itu kosong, nggak ada yang ngurus. Jadi minta tolong biar ada yang ngisi rumahnya. Nah kebetulan perumahan kosong itu deket dengan tempat kerja aku dulu sama kakak aku yang laki-laki. Jadi singkat cerita kita mulailah tinggal di situ. Awal-awal itu biasa aja, normal, ngalamin hal normal. Cuman ada kejadian, singkat ceritanya, dulu kan aku pernah kerja di salah satu minimarket terbesar di Indonesia. Jadi kebetulan aku tuh si pagi jadi pulanglah sore. Jadi kebetulan kunci rolling door itu aku yang bawa. Karena besoknya aku tuh masuk pagi lagi. Karena biasanya kalau yang si pagi untuk besoknya, sorenya itu udah bawa kunci rolling door karena datangnya lebih pagi. Jadi aku udah santai aja gitu kan. Jadi aku pulang kayak biasa. Nah, tapi kebetulan kepala toko aku waktu itu lupa kalau kunci rolling door itu aku yang bawa gitu. Dan kunci serep satunya itu ada di motor beliau dan motornya itu berada di luar toko gitu. Nah, sementara rolling door itu sudah ditutup dari dalam, otomatis rolling door itu nggak bisa dibuka dari dalam karena kuncinya ada di bagasi motor kepala toko aku waktu itu. Jadi kalau nggak salah itu sekitar jam 11 malam aku ditelepon sama kepala toko aku suruh nganterin kunci toko. Oke, jadi itu karena buru-buru, karena semua tim yang sip malam itu terkurung gitu, jadi nggak bisa kebuka, terkurung di dalam. Jadi mau nggak mau aku buru-buru, aku cepet-cepet langsung bawa motor pakai helm sampai nggak sempet lagi mau pakai jilbab, langsung pakai helm, langsung kabur gitu aja. Dan itu tuh malam, namanya jam 11, itu udah sepi banget. Dan di daerah perumahan itu jadi ada jalanan rusak. Itu jalanan alternatif, maksudnya jalan pintas. Jadi aku cari jalan yang lebih cepat, jadi aku mutusin untuk jalan menuju jalan itu gitu. Dan jalanan itu kan rusak. Jadi dan tikungannya juga kayak tikungan kaget gitu. Jadi begitu pas ngebut, posisi jalanan jelek, begitu aku ngebut pengkol, itu aku nabrak sesuatu yang kasat mata di kita. Ya, itu kayak itu kasat mata, mungkin nggak sengaja juga ya, mungkin dia sial juga, aku juga sial juga gitu kan. Jadi sempet kaget dan kayak masih gemetar kalau ngebayanginnya, masih ya kayak gitu. Itu bener-bener ngerasa nabrak si perempuan itu gitu. Jadi aku dengan gemeteran, dengan aku nggak percaya, dan aku sampai nggak berani lagi untuk nengok ke belakang. Aku udah gemeter, aku udah bingung mau ngapain, tapi aku labas aja langsung bawa motor ngebut. Itu bener-bener nggak ada orang sama sekali. Itu lingkungan memang sepi dan emang banyak pohon. Kalau siang pun itu tempatnya serem, tapi mungkin karena kemarin itu aku buru-buru, jadi aku pengen cari jalan yang tercepat. Tapi kemarin agak nyesel juga sih lewat jalan itu. Jadi singkat cerita, aku udah langsung jalan, aku ngebut bawa motor, itu aku nggak langsung ke toko nganterin kunci. Aku langsung ke tempat kerja kakak aku. Jadi kebetulan tempat kerja aku sama kakak aku itu nggak beda jauh. Jadi kalau mau jalan itu tempat kerja kakak aku dulu baru tempat aku. Jadi sebelum ke toko itu aku mampir dulu tempat kerja kakakku. Di situ aku langsung nangis karena takut. Jadi ujung-ujungnya aku nitip aja kunci itu sama kakakku. Tapi sebelum aku pulang itu aku minta anterin sama kakak laki-laki aku. Jadi beliau nganterin. Jadi aku bawa motor, terus itu dia juga bawa motor, jadi seiringan gitu. Dan
kejadian lagi di saat pas pulang. Jadi aku tuh sebelah kiri ya, kakak aku sebelah kanan. Jadi ngiringin gitu motor itu udah deket sama jalan yang aku laluin tadi yang pas nabrak sesuatu yang kasat mata. Dan jadi udah diiringan, posisinya kakak aku tuh lebih depan daripada motor aku gitu kan, diiringin banget. Dan ada burung hantu itu lewat dan itu langsung arah ke motor. Dia langsung nabrakin diri, langsung nabrak kayak gitu, brak kayak gitu, langsung kaget sampai kayak itu apa gitu, karena ngomong sama kakak aku kan. Cuman kayak kakak aku juga udah parno karena pertama aku datang tempat kerja dia, aku langsung nangis, aku langsung cerita kejadian yang aku alamin. Jadi kayak ya udah Neng, ayo kita pulang aja dulu gitu kan. Kita langsung pulang. Nah aku udah nyampe di rumah itu dan tempat tinggal itu jadi kakak aku coba nenangin aku sebentar. Terus dia lanjut lagi kerja karena memang kerjaannya nggak bisa ditinggal kan. Jadi aku masuk kamar, kunci pintu, bener-bener kayak takut gitu kan. Dan gak lama itu kakak aku nelpon, aku angkat dong. Begitu aku angkat, kakak aku langsung bilang, "Dek, yang kamu tabrak tadi tuh burung hantu." gitu. Jadi aku taunya itu burung hantu karena kakak aku nelpon dan beliau tuh ngecek apa yang aku tabrak itu, karena emang aku ngerasa nabrak itu gede banget gitu loh. Itu sesuatu burung, tapi aku nggak tahu kalau itu burung hantu. Dan ternyata itu burung hantu ketika kakak aku balik lagi ke jalan itu karena dia mau balik kerja lagi, dan dia ngeliat itu burung hantu. Dan nggak cuma nyampe situ, jadi burung hantu tuh diambil sama kakak aku, jadi dikubur sama beliau gitu kan di dekat tempat kerjanya. Setelah dari itu aku nggak bisa tidur. Tapi ada satu lagi kejadian yang buat janggal. Jadi aku tidur di kamar itu sendirian, dan tengah malam itu aku memang gak sempet tidur. Cuman aku nih orangnya muka bantal, jadi suka ketiduran. Jadi pas posisi lagi takut-takutnya itu masih sempet ketiduran. Dan kejadian lagi malam itu, hordeng di bagian kamar itu ada yang mainin. ada yang mainin itu sampai aku kayak nggak bisa berkata-kata lagi. Aku sampai nggak berani matiin lampu. Aku cuman bisa baca doa, aku cuman bisa diem di kamar tanpa suara. Kayak HP itu dekat hordeng, karena hordeng itu posisi kayak lagi orang mainin. Jadi bener-bener kayak nggak berani megang HP itu, bener-bener aku nggak berani. Jadi aku mojok aja di kamar. Ya udah gitu. Itu termasuk kejadian yang lumayan aku alamin ya, lumayan serem. Oke, kayaknya sekian untuk cerita aku kali ini. Jadi buat kalian juga yang ada sharing-sharing cerita atau ada cerita-cerita juga, boleh komen-komen juga. Oke, sekian dari aku. Assalamualaikum.